Jadi memang Saya jadi teringat, kalau tolong koleksi kalau salah, tapi bukankah Anda berdua sempat haji bareng ya kemarin? Oh ya, betul haji. Tapi haji kayak begitu ramenya kan nggak sempat ketemu. Tidak sempat ketemu. Oke. Jadi tapi kalau haji itu kan apa ya, juta orang di sini. Oke. Karena kan sempat ramai ada bertemu Mas Anies dengan Mas Ganjar dan Mbak Puan dan sebagainya. Nah, tapi momen karena itu, pada waktu itu kami dalam rombongan yang sama. Karena waktu itu undangan sehingga di dalam hotel yang sama. Ada juga peristiwa di haji yang saya terkagum-kagum ya. Ada Kiai Tauhifur dari Jawa Tengah. Beliau memimpin 150-an jamaah haji. Saya dipanggil ke hotelnya. Saya sowan seperti biasa, setiap kiai yang bisa saya sowan. Beliau itu tiba-tiba bilang, Muhaimin, saya sudah istikharah. Jodohmu itu Anies. Ya kita anggap itu masukan. Kok begitu Kiai? Ya sudah, camkan aja. Saya tidak pakai komentar dan saya tidak follow up dengan itu. Tapi itu kemudian membawa ke alam sadar di dunia maya dan langit ini yang menuntun supaya ketemu, akhirnya hari ini ketemu. Jadi ada banyak sinyal-sinyal. Dan ini saya tambahin yang terkait nih. Gus Imin belum dengar ini juga. Pada hari Kamis kemarin saya di Bandara Juanda. Lalu datang menyongsong saya Gus Munif dari Pasuruan. Dan beliau mengatakan, Pak Anies, ini saya minta 5 menit. Saya ini udah buru-buru, Gus, harus boarding. Buru hari Kamis ini. Hari Kamis, dan beliau bilang ini ada pesan dari Kiai Tauhifur kepada saya. Pesannya supaya berpasangan dengan Muhaimin. Pada waktu itu kita sudah tahu ada percakapan. Kan hari Kamis, 2 hari sebelum. Tapi kan beliau tidak tahu atas ini semua. Jadi saya bilang, sampaikan pada Kiai Tauhifur, mohon doanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu mudah-mudahan ada jalannya. Dan Kiai Tauhifur saya hampir tidak pernah ketemu. Ketemu di haji itu karena beliau rumahnya agak jauh di Purworejo, dan Kiai Tauhifur ini sangat terkenal karena murid Sayyid Muhammad Al-Maliki, bahkan murid kesayangan, sampai ada sumur di rumah Sayyid Al-Maliki di Bi'rut Tauhifur. Sumur Tauhifur. Beliau terkenal ahli istikharah. Dan kalau istikharah biasanya muncul Nabi menemui dan seterusnya. Kan kalau beliau kan dapatnya sudah diberitahunya lama. Kalau saya sudah ada pembicaraan itu. Kan pada hari Kamis itu pertemuan Gus Imin itu hari Selasa. Jadi kalau saya dapatnya pesan itu sesudah ini semua berjalan. Dan saya ingin masuk ke situ, Mas Anies, Gus Imin. Seberapa jauh, saya ke Mas Anies dulu, seberapa jauh Anda sebetulnya terlibat dalam proses ketika akhirnya memutuskan Gus Imin menjadi pasangan? Karena yang tampak di publik, keputusan ini diambil oleh Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem, dan Anda hanya ditugaskan untuk menjalankan keputusan itu selayaknya seorang petugas partai, menjalankan keputusan. Ya, apabila Pak Surya Paloh mengajukan nama yang tidak relevan dengan usaha pemenangan, dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai. Semata-mata menjalankan. Tapi, kalau yang dibawa namanya adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti saya sampaikan tadi, di bulan Juni, kepada semua saya sampaikan kita perlu mengundang PKB. Kenapa? Karena kita lemah di Jawa Timur, lemah di Jawa Tengah, dan kita membutuhkan partai yang punya basis kuat di sana. Jadi, ketika ada nama ini adalah nama yang sesuai dengan kebutuhan. Disebut bila beliau bawa nama kemenakannya, adiknya, anaknya, kerabatnya untuk dijadikan pasangan, dan saya harus mengikuti, ya namanya petugas partai. Tapi kalau sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, bisa muncul nama itu dari mana saja. Dan pada waktu itu, Pak Surya Paloh itu berada dalam situasi di mana begini gambarannya. Bertemu dengan kesempatan, nanti mungkin Gus Imin bisa cerita prosesnya. Beliau dalam situasi, saya berunding dulu dengan PKS dan Demokrat, baru nanti bangun kesepakatan dengan PKB. Risikonya mungkin PKB sudah diajak oleh yang lain dulu. Atau bangun kesepakatan sekarang, lalu menjelaskan kepada PKS dan Demokrat, risikonya mereka merasa dilewati dan tidak diajak bicara. Dan ini sebuah ijtihad nih.
Kemudian Pak Surya Paloh memilih opsi yang pertama, ambil kesepakatan dulu, terus kemudian jelaskan. Memang ada risiko, risikonya ada perasaan seperti dilewatkan, tinggalkan, termasuk ketika ketemu dengan saya. Jadi ketika bertemu, saya sampaikan, Pak Surya Paloh begini, ini ada 2 partai lain yang sudah dalam percakapan selama beberapa bulan terakhir ini. Saya harus berbicara dengan mereka, harus menjelaskan dan menyampaikan inilah opsi baru yang selama ini tidak ada di dalam percakapan kita. Ya, itulah yang terjadi. Jadi kalau yang ditawarkan itu bukan solusi dan saya kemudian melaksanakan, ya itu namanya petugas. Tidak ada relevansinya untuk kemudian menyetujui. Tapi kalau itu adalah solusi, maka ini sesuatu yang masuk akal untuk dibicarakan. Yang salah satu bagian yang paling menarik dalam deklarasi kemarin adalah ketika Gus Imin Anda berpidato dan ada bagian ini. Saya mau kita dengarkan dan saya mau minta tanggapan Anda. Apa maksudnya ini? Kita lihat yang ini. Tapi sebetulnya ada cerita menarik Bang Surya. Tahun 2021 ya. Saya dipanggil Al-Mukarram Romo Kiai Khalil As'ad di Situbondo. Beliau hadir di sini. Beliau adalah putra Kiai As'ad Samsul Arifin pendirian itu. Saya dipanggil, Muhaimin, menurut saya kamu harus pasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab iya. Tapi saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, lu, gak bahaya Pak. Kenapa, Gus, dalam batin Anda, kenapa Anda berpikir berbahaya nih berpasangan dengan orang ini? Pertama ini bahasa Jawa Timur. Jawa Timur itu kalau ada sedikit yang baru itu lu gak bahaya. Nah, itu bahasa yang sedang menjadi omongan sehari-hari. Tapi sebetulnya ada makna di balik itu adalah Ki Khalil ini memerintah berdasarkan keyakinan langit, kira-kira begitu. Nah saya nggak berani nolak karena beliau itu selalu langit, gitu loh. Maka saya cocokkan dengan bumi. Buminya ini kayaknya kita agak sulit ya. Di 2021 waktu itu. Saya di koalisi pemerintah, sementara Pak Anies lebih banyak di koalisi. Iya, masih di kantor gubernur waktu itu sebetulnya. Nah, tapi pengusungnya kan rata-rata apa namanya? Ya, di luar koalisi pemerintahan. Nah, itu yang membuat, loh ini komposisinya mungkin itu satu. Yang kedua, persepsi orang nggak nyangka kita bisa bareng dalam suasana politik yang dinamis seperti ini. Tapi hati kecil Gus memang merasa ada bahayanya nih berpasangan dengan Mas Anies. Ini mau jujur atau mau saya tutup-tutupi? Jujur dong. Gus Imin kan selalu jujur. Ya, saya bilang bahaya itu memang realitas, ada komitmen bagaimana agar soliditas koalisi itu terjaga. Itulah koalisi yang sudah saya bangun dengan berbagai partai, kemudian ingin berlanjut, kemudian ya banyak yang memang harus dijaga perasaannya lah kira-kira gitu. Oke, karena kemudian seperti gayung bersambut, pidato Anda Mas Anies di deklarasi, Anda berkali-kali menyebut diksi berani, nyali untuk menggambarkan pasangan Anda yang baru. Jadi memang menurut Anda itu salah satu kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi pasangan Anda, punya nyali karena berbahaya tadi? Ya, karena ya rute yang kita jalani selama ini itu rute yang penuh tantangan. Rute penuh tantangan. Dan itu apa kita alami. Jadi bagi kegiatan-kegiatan kita selama ini juga bukan sesuatu yang mudah. Bahkan kita merasakan banyak pihak yang khawatir bila bertemu, khawatir bila terekspos bersama, itu fakta. Dan minimal kekhawatirannya itu pada bagaimana menjelaskannya. Okay? Gus Imin, Anda pernah khawatir bertemu Mas Anies tidak? Atau sebaliknya, sebelum deklarasi ini? Oh ya, tentu sangat hati-hati karena akan misalnya ketika saya sudah koalisi dengan Pak Prabowo, itu sangat hati-hati ketemu Pak Ganjar, ketemu Pak Anies itu sangat hati-hati. Ya, karena kan minimal itu menjelaskannya harus apa nih jelaskan? Apa ada
hal-hal lain di luar kesepakatan misalnya. Jadi minimal itu yang menjadi kekhawatiran. Saya ingin minta tanggapan Cak Imin dari pernyataan Pak SBY, tapi spesifiknya gini, Gus Imin. Kita akan putarkan statement SBY berikut ini. Dari semua hal yang kita sudah tahu itu, bahkan sebagian bukan hanya informasi, tapi sudah menjadi kenyataan, jadi fakta, kita mulai tertarik dengan informasi yang lain. Saya mengatakan, saya tertarik secara pribadi dengan informasi yang lain. Katanya, sekali lagi informasi, semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar, yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Ada persekongkolan untuk mengeksekusinya. Gus Imin, ada mastermind, ada dalang, ada persekongkolan untuk mengeksekusi pasangan baru ini. Saya jadi tegang karena cerita atau tegang karena mata Najwa? Terus, Minum dulu. Saya tegangnya karena apa ini? Saya nggak tahu ini. Ini mastermind-nya Tuhan. Ya, saya baru ini dengar Pak SBY ngomong ini baru ini. Karena saya nggak mengikuti semua alur-alur cerita. Karena saya begitu ada Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis saya tidak mendapatkan informasi apapun karena saya harus meyakinkan internal, meyakinkan eksternal, meyakinkan keluarga besar, sehingga saya sama sekali tidak ngeh. Bahkan saya kaget, loh, saya aja belum ngumumin kok saya sudah diketahuan semua orang mau berpasangan dengan Mas Anies. Ternyata saya baru tahu sumber utama adalah konferensi persnya Rilis Demokrat dulu. Mas Sekjen Demokrat. Saya bilang, sumbernya dari sana. Padahal saya sama teman-teman sepakat, ini jangan sampai ada yang tahu dulu sebelum kita betul-betul pasti. Karena nanti tersinggung senior-senior itu. Seolah-olah kita mengambil langkah tanpa melakukan konsultasi. Nah, atas pernyataan itu benar-benar saya sampaikan itu salah informasi Pak SBY. Karena apa? Ini sama sekali tidak ada rencana percepatan itu dari semua langkah yang saya lakukan. Bahkan jujur saja dalam waktu Selasa, Rabu sudah, karena malam kita sama Pak Surya, Rabu, Kamis, Jumat adalah masa-masa yang sulit untuk kemudian merangkum semua internal dan eksternal bisa termasuk yang disebut mastermind itu tidak ada yang bisa saya ketahui karena begitu cepatnya. Ini jalan cepat yang benar-benar cepat tanpa ada pertimbangan siapapun kecuali pertimbangan internal partai. Jadi saya hari Selasa, Rabu ada rapat pleno yang pertama. Selasa malam saya rapat internal DPP, masih 50-50 gitu, tapi sudah harus ada mengarah. Rabu pagi sudah hampir terjadi arah gitu, tapi belum berani memutuskan. Saya bilang saya akan konsultasi dengan semua senior dulu, jangan keputusan. Saya itu langsung minta waktu beliau untuk sowan. Kemudian oke, dicari waktu segera gitu dari teman-teman di sana. Karena beliau sibuk waktu yang terbatas sehingga sampai hari Kamis, Jumat 2 hari tidak mendapatkan waktu yang tepat dari kesibukan beliau. Hampir saya kejar di acara di Panasi Senayan, tapi karena nggak keburu juga akhirnya saya Tapi Anda sudah mengetahui mengirimkan pesan-pesan saja, mewakili waktu untuk sowan belum bisa dilaksanakan. Ada respon dari Presiden Jokowi atas keputusan ini? Karena pesan lewat teman-teman yang mendampingi Pak Presiden,
maka tentu tidak ada Jadi Anda belum mengetahui ya Gus, apa respon Pak Presiden, Jokowi? tapi respon dari teman-teman yang bersama Pak Jokowi itu ini emoji gini, emoji apa? Emoji. Gini. Ya, Gus. Yo, salam gitu, salam. Baik. Saya sedang dalam perjalanan, dilaporin tentang pertemuan yang hasilnya buntu. Lalu dalam perjalanan saya mendapatkan telepon dari kantor Nasdem, diminta untuk ke kantor Nasdem hari Selasa malam. Oke. Jadi saya kantor Nasdem dan ketemu di situ Pak Surya Paloh itu kira-kira jam 9, setengah 10 malam lah. Tidak pernah ada pertemuan jam setengah 10 malam mendadak. Lalu menceritakan yang tadi diceritakan oleh Gus Imin. Nah, ketika itu saya sampaikan, Pak Surya Paloh, ini opsi yang kita tidak pernah pikirkan. Saya bilang istilah saya unthinkable. Tak terfikirkan. Lalu gimana? Saya akan coba bahas juga dengan teman-teman di PKS dan Pak Surya Paloh jelaskan, saya ada pilihan ngobrol dulu, tapi kemungkinan nanti PKB ditarik yang lain, atau ambil kesepakatan dulu dan baru jelaskan. Oke, kalau gitu malam ini juga. Jadi sekitar jam 12 malam saya ngontakin Pak Sudirman, saya datang ke rumahnya. Sampai rumah jam 12 malam. Lalu di situ kita bahas soal ini, kita teleponin. Utusan saya yang satunya Pak Dadang bisa datang, ngontakin semua utusan PKS maupun Demokrat, mencoba malam itu ketemu. Sampai setengah 2 gak ada hasil, ya sudah besok pagi. Lalu besok paginya Pak Dirman bertemu dengan Pak Sohibul Iman dari PKS dan juga Pak Iftitah dari Demokrat. Oke. Menyampaikan progres ini. Dan tujuannya untuk saya bertemu. Untuk saya kemudian mendiskusikan soal ini. Dan inilah yang kemudian PKS merespon. Dan kita bisa bertemu dengan PKS. Dan ketika bertemu dengan PKS, PKS menyatakan bahwa secara material kita senang karena ada partai baru yang bergabung dalam koalisi. Tapi secara prosedural kami tidak suka karena keputusannya diambil oleh Nasdem secara sendirian tanpa berkonsultasi pada kita. Tapi materialnya cocok bahwa ini adalah sebuah opsi yang menarik. PKB bisa bergabung. Oke. Itu Demokrat tidak bisa berjumpa. Hari Rabu sesungguhnya saya terjadwal berangkat ke Jombang yang sudah dijadwalkan 10 hari sebelumnya, bertemu dengan kiai-kiai di Jombang. Ada 4 pondok yang didatangi. Nah, saya tunda berangkat ke Jombang supaya bisa bertemu dengan pihak Demokrat. Dan selama ini kalau mengatur pertemuan itu cepat, udah. Kali itu tidak bisa, tidak ada waktunya, tidak ada kabarnya, lewat ajudan tidak, lewat itu tidak berhasil. Kami sabar menunggu sampai malam hari Rabu malam itu tidak dapat waktu. Ya sudah, kalau begitu kita cek besok. Pagi tetap tidak ada kabar, akhirnya saya putuskan hari Kamis pagi saya berangkat ke Jombang karena siangnya akan pulang. Lalu ketika di sana kami dapat kabar diterima jam 4 sore. Tapi karena pesawat delay digeser jam 6, kemudian pertemuannya digeser lagi jam 7 dan akhirnya tidak jadi bertemu. Dibatalkan pertemuannya, saya tidak diterima untuk bertemu. Ya sudah, kalau begitu kita coba lagi nanti besoknya. Nah, di sore itu keluarlah rilis dari Partai Demokrat yang kami juga terkejut membacanya. Jadi kronologisnya kira-kira seperti itu. Tapi di balik itu semua ya, nah ini semua kan bisa kata A lawan kata B. Oke? Kata A lawan kata B. Tapi faktanya ini terjadi secara cepat, kebetulan yang kita tidak mengira. Coba bayangkan, ketika Pak Surya Paloh bertemu dengan Gus Imin, itu hanya sejam 2 jam sebelum ada deadlock. Yang deadlock juga, yang tim 8 juga tidak tahu bahwa Pak Surya Paloh akan ketemu Gus Imin. Dan saya juga tidak yakin bahwa tim 8 itu sudah melaporkan hasil pertemuannya dengan baik Nasdem kepada Pak SP, Pak Surya Paloh, maupun pihak Demokrat kepada Pak AHY. Karena peristiwa itu kan terjadi hari Selasa sore. Jadi ketika Rabu pagi itu ada percakapan tentang PKB, itu seperti sesuatu yang terjadi hampir bersamaan. Dan banyak yang tidak sadar bahwa terjadi ketidaksepakatan tuh hari Selasa sore yang sudah disampaikan, oke, kalau begitu silahkan ambil opsi yang lain gitu kira-kira.
Oke. Tadi Gus Imin mengatakan tidak memperkirakan reaksi seperti Demokrat dan sebagainya. Saya mau memutarkan, mungkin Anda juga sudah dengar Mas Anies, tapi saya mau memutarkan cuplikan pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat soal perkembangan politik terkait pasangan ini. Kita lihat. Mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, rakyat akan diapakan? Tanggapan Anda, Mas Anies? Ini ya, nah sebenarnya saya tidak ingin menanggapi secara detail ini semua. Saya sangat hormat kepada Pak SBY, beliau adalah panutan, beliau adalah presiden yang sudah mengabdi 10 tahun, teladan. Dalam hal ini ada beberapa fakta yang terpaksa saya harus sampaikan di sini. Bahwa pada, ini makanya disebut dengan suratan takdir, Allah Maha mengatur. Pada mulai weekend, jadi ini saya buka tanggalan ya, supaya tidak salah. Mulai 27, 28, 29, jadi Minggu, Senin, Selasa, itu percakapan intensif di tim 8. Dan pada tanggal 28 itu, sudah ketemu situasi terjadi perbedaan pandangan yang tidak bisa dipertemukan. Apa perbedaan pandangannya? Saya mulai dari bulan Juni. Pada bulan Juni itu, saya sampaikan kepada Pak Surya Paloh, Nasdem, PKS maupun Demokrat, bahwa dari semua opsi wakil yang ada, yang tersedia sekarang adalah AHY. Saya sampaikan ke Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh ketika saya mendengar itu, beliau tidak menolak, tapi beliau mengatakan begini, itu adalah opsi yang boleh kita lakukan pencalonan di ujung, tapi tidak sekarang. Oke? Kemudian PKS memahami bahwa pilihannya memang AHY, yang tersedia AHY, kemudian Demokrat juga begitu. Lalu Pak Surya Paloh waktu itu bilang nanti kita bahas sesudah Bung Anies pulang haji. Oke? Saya berangkat haji. Nah, sesudah pulang haji, mulai dari sisi Demokrat berharap itu segera dideklarasikan, segera disepakati. Dari sisi Nasdem tidak bersedia. Nama itu tidak ditolak, tetapi tidak dideklarasikan sekarang. Dicoba, dicari penjembatan, sampai akhirnya tidak ketemu. Dan puncaknya itu pada hari Selasa, malamnya Selasa ada pertemuan yang mereka tidak tahu terjadi perbedaan ini. Di situ, di tim 8, utusan Demokrat dan utusan PKB terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ. Apa perbedaannya? Perbedaannya begini, Demokrat menginginkan ditetapkan segera, Nasdem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu. Menunggu apa? Menunggu siapa tahu ada opsi lain. Tapi kalau ditanya opsinya apa, juga nggak bisa jawab. Tinggal kita tunggu aja, siapa tahu ada opsi. Kita tidak tahu. Jadi kenapa harus buru-buru, ya? Dan perbedaan itu kemudian tidak ditemukan. Sampai gebrak meja. Sampai keras sekali. Karena ada beberapa statement-statement yang dirasa kurang tepat. Dan malamnya, tanggal 28 malam, ini saya ada teksnya. Saya kirim WA kepada Pak Sudirman Said, utusan saya di sana. Saya sampaikan kepada beliau, boleh saya bacakan? Ya. Sorry, ini 28 atau 29 Mas Anies? Jadi ini hari Senin malam. Hari Senin malam. Jadi kan mulai Minggu, Senin sudah terjadi perbedaan. Ya. Puncaknya berakhir di Selasa sore. Oke. Pada 28 saya katakan begini. Pada Pak SBY disampaikan apa adanya. Nasdem tidak bersedia mendeklarasikan segera. Pada Pak SBY disampaikan apa adanya. Demokrat bersiap permisi bila tidak deklarasi segera. Terus saya tulis, semoga Allah turunkan petunjuk kepada semua. Ini saya kirim Senin malam, tanggal 22. Senin malam jam 22. Pagi-pagi Pak Sudirman dengan Pak Dadang, utusan saya datang. Dia mengatakan, Mas, ini benar, nggak mau dijembatani lagi. Saya bilang, sudah. Ini kita sudah usahakan menjembatani, tidak ketemu. Sudah, sekarang kita serahkan pada Allah. Kita serahkan pada Allah, tawakal Allah. Dan mereka bilang, Mas, ini artinya Mas Anies nggak dapat kendaraan loh. Artinya nggak dapat kendaraan. Ini Demokrat kalau disampaikan ini, berarti Demokrat potensinya akan keluar. Mau apa lagi?
Ini kenyataan. Dan saya melihat bahwa jelas sikap Pak Surya Paloh tidak menolak AHY, tapi tidak mau sekarang. Sisi lain Demokrat menginginkan harus sekarang. Dan pada pertemuan hari Jumat malam dengan Pak SBY, beliau menyebut tanggal. Beliau meminta supaya sebelum tanggal 3 ada deklarasi. Selesai pertemuan dengan Pak SBY, saya bilang kepada semua, jangan pernah keluar kata tanggal 3 itu. Kenapa? Karena kalau itu disebut dan tidak terlaksana, maka kita tidak melindungi nama baik Pak SBY. Karena Pak SBY memberikan deadline. Tapi bila itu dilaksanakan, kita tidak melindungi harga diri yang lain merasa dipaksakan. Oke? Tapi terpaksa saya sebut angka tanggal 3 ini karena disebutkan dalam press conference seakan-akan ada kesepakatan bahwa tanggal 3 ada deklarasi. Jadi, begini pada malam itu, sore itu hari Selasa, sudah terjadi ketidaksepakatan. Dan pertemuan berakhir dengan menyampaikan bahwa Demokrat silahkan bila mau melakukan opsi-opsi lain, sudah selesai, tidak ada kesepakatan di sini. Ini, Mas Anies, saya mau mengkelirkan. Jadi Anda katakan bahkan sebelum rame-rame ini, Demokrat pun sudah bersiap, bahkan sudah memberikan ultimatum akan keluar dari koalisi. ya itu kan dalam percakapan. Dalam percakapan di tim 8 ada, bukan keluar koalisi, mereka akan coba exercise lain. Ini mereka menunggu kapan ini keputusannya. Di sisi lain, kita tahu Nasdem bukan menolak AHY, tapi tidak mau dideklarasikan segera. Dan dua ini tidak bisa ketemu. Dan yang tadi Anda sebutkan sudah deadlock sebetulnya. Pada hari Selasa itu sudah Selasa siang maghrib. sudah deadlock. Ya, maka itu. Dan Anda bersiap tidak dapat tiket ketika itu. Ya, Selasa pagi itu sampai Mas Dadang yang dengan Dadang Mas Sudirman, saya dua-duanya bilang, Mas, ini kalau sampai yang Anda tulis itu disampaikan kepada keduanya, kemungkinan Anda nggak dapat tiket. Mas Anies, saya tahu Anda membacakan itu dan bolehkah saya melihat teks itu, Mas Anies? Apakah Anda keberatan menunjukkannya ke pemirsa Mata Najwa teks itu? Boleh. Ini teks yang Anda kirimkan ke Mas Sudirman Said ya? Ya, boleh. Dan saya katakan gini, kita sampaikan apa adanya, serahkan pada Allah. Biar Allah yang atur. Ikhtiar kita untuk mencapai kesepakatan sudah selesai. Dan dua utusan Nasdem, Pak Sugeng Suparwoto dan Pak Willy, dua-duanya tegas, tidak bersedia sekarang. Tidak mau, mereka tidak seperti garisnya Pak SP, tidak menolak, tapi tidak mau sekarang.